Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Puspita, NPM A1D019066, kelas 3B, Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas responsi taksonomi tumbuhan. Berikut materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada mikroalga. Yang pertama itu ada alga Phosmophyte atau Scenedesmus aculeolatus. Alga ini memiliki ciri khusus, yaitu sebagian anggotanya memiliki flagela. Dapat bergerak sedikit, bentuknya flagel isokonate, jumlah dan letaknya sangat bervariasi, apikal, subapikal, dan lateral. Habitatnya itu pada komofilitan atau air payau dan air asin. Gambarnya dapat dilihat sendiri pada layar. Yang selanjutnya itu ada Surila atau Surila sp. Alga ini berwarna coklat kekuningan, berbentuk bulat telur, kloroplas jelas, bentuk oval, umumnya agak persegi, kloroplas jelas, inti di tengah merupakan sel tunggal atau unicellular. Habitatnya dapat ditemukan di air tawar atau laut dan di daerah epipelik. Gambarnya dapat dilihat sendiri pada layar. Yang selanjutnya itu ada makroalga. Ciri contoh pertamanya itu ada Caulepra racemosa, memiliki talus berwarna hijau seperti tanaman rumput, terdiri dari banyak cabang, tegak yang tinggi sekitar 2,5 sampai 6,0 cm, batangnya berukuran antara 16 sampai 22 cm. Terdapat bulatan seperti anggur pada puncak cabang, sepanjang setiap puncak cabang sekitar 2,5 sampai 10,0 cm. Habitatnya menancap atau menempel di substrat dasar perairan laut. Gambarnya dapat dilihat sendiri. Contoh kedua dari makroalga yaitu Caulepra sertulariides. Alga ini memiliki talus berbentuk stolon, merambat dengan mempunyai akar penancap ke substrat, dan remuli timbul pada stolon antara perakan. Habitatnya pada perairan hangat yang tenang. Gambarnya dapat dilihat sendiri. Yang selanjutnya itu makrofungi. Contohnya itu yang pertama Auricularia atau Auricula. Umumnya kita kenal sebagai jamur kuping. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga, berwarna coklat, bertekstur lembut seperti jelly dengan ukuran lebih dari 6 cm. Jamur ini memiliki tepi pielus yang bergelombang, tidak memiliki stipe dan lamina. Habitatnya melekat pada kayu mati. Gambarnya bisa dilihat sendiri. Yang selanjutnya itu, contoh selanjutnya itu Pleurotus ostreatus. Jamur ini memiliki bagiannya yaitu inti sel, kulit tudung, spora, batang tudung, miselium, dan misela. Jamur ini berwarna putih, memiliki daging yang tebal dan lunak. Reproduksinya melalui spora, habitatnya pada kayu-kayu yang lekuk. Gambarnya tertera pada layar. Selanjutnya yaitu Penicillium chisogenum. Fungi ini memiliki warna kloni hijau tua, bentuk kloni bulat, tidak teratur, bagian tengah cembung, tipe permukaan kloni halus, elevasi kloni tidak rata, umur kloni 7 hari. Habitatnya dapat ditemukan pada produk makanan asin, tetapi sebagian besar ditemukan di lingkungan dalam ruangan, terutama di gedung-gedung basah atau air yang rusak. Gambarnya tertera pada layar. Selanjutnya itu ada Coletorichum glessorioides atau pens. Mempunyai miselium yang jumlahnya agak banyak, hipa bersepta tipis, mula-mula terang kemudian gelap, konidiofor pendek, tidak bercabang, tidak bersepta dengan Coletorichum gleoporides. Khususnya pada daun mudanya agak dewasa menghasilkan konidium jamur yang berwarna merah jambu. Masa konidia yang berwarna merah jambu ini akhirnya menjadi coklat gelap. Umumnya juga memiliki konidia hyalin bersel satu, ukurannya 9 sampai 24 kali 3 sampai 6. Tidak bersekat, jorong memanjang, bentuk pada ujung konidiofor yang sederhana. Selanjutnya itu ada Bryophyta. Contohnya itu ada Marchantia polymorpha. Pada lumut ini memiliki bagian-bagian yaitu Antrediofor, Antredium, Archogenium, Archegonifor, Gemmacarp, Rhizoid, dan Talus. Habitatnya itu pada batuan atau menempel pada napal yang berada di dekat air.
Contoh kedua ada Anthorhechos fusiformis. Pada lumut ini terdapat bagian yaitu sapropit, penutup, dan gametofit. Tubuhnya cukup mirip dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan pada sporafitnya. Sporafit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Habitatnya ada di daerah yang memiliki kelembapan cukup tinggi. Selanjutnya, Pteridiophyta. Contohnya itu ada Seliginella ciliaris. Paku ini memiliki bagian-bagiannya yaitu mikrospora, sporangium, magospora, stobilus, daun, cabang, batang, stolon, dan rhizoid. Paku ini mempunyai cabang yang berbentuk menyirip, tidak jauh berbeda dengan batang utama, daun samping muda, rontok, memiliki bentuk bulat telur yang memanjang menyorong dengan pangkal-pangkal ujung yang menyolok. Dan yang terakhir itu ada Equisterum hyemap. Pada paku ini memiliki bagian-bagian yaitu spora bertumpuk di ujung, batang daun, ruas, buku, rimpang, dan akar. Tanaman paku ini merupakan tanaman renial yang memiliki rizoma tidak berumbi dengan batang yang berongga. Tinggi batang berkisaran 30-40 cm dengan bentuk batang bulat dan diameter 4-6 mm. Letak daun mengelilingi batang dalam selubung. Baiklah, terima kasih. Itulah video dari saya.